syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan di hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Link Aja, dari Nice Indonesia, Mbak Rina, Mbak Afifah yang sudah menghantarkan dengan sangat baik ya untuk Zoom webinar di pagi hari ini. Saya kira tanggal 28 Oktober 2020 ini adalah momentum yang tepat juga kalau kita bicara tentang pendidikan, karena Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang lalu gitu ya, itu juga dimulai dari pemuda-pemuda terdidik gitu ya, yang selalu ingin menggerakkan perubahan-perubahan. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari bagian umatnya senantiasa istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di pagi hari ini di tema yang diberikan oleh panitia ya kepada saya ya, terkait dengan ini sebenarnya temanya cukup besar saya kira, sehingga saya mohon izin untuk memotretnya dari sudut pandang pendidikan, karena saya dari praktisi pendidikan dan sekolah gitu ya, sehingga saya ambil judul terkait dengan dampak resesi untuk peningkatan keberlanjutan di dunia pendidikan. Karena setiap ketemu dengan momentum apapun sebenarnya adalah kesempatan juga bagi kita pengelola sekolah untuk terus-menerus memperbaiki diri ya, terus-menerus melejitkan diri dan sekolah kita gitu ya, sehingga kita ketemu dengan peluang-peluang baru yang lebih menyenangkan di depan sana, kira-kira begitu. Ini izin saya perkenalkan sedikit melengkapi dengan yang tadi sudah disampaikan ya. Saya diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan Nurul Fikri Boarding School Bogor dari bulan Juli 2020 yang lalu, ya, dan sebagai Kepala Sekolah di SMA, ya, SMA NFPS Bogor 3 tahun sebelumnya, dan kemudian terima kasih juga kepada Nama Foundation dan Nice Indonesia yang sudah di ruangan ini sudah hadir juga Mas Dasril ya, kalau tidak salah. Selamat pagi Mas Dasril, Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya teman-teman Nice dan Nama yang ya. Baik Mas Dasril. Yang 2018 yang lalu ketemu dengan teman-teman hebat nih di Malaysia, ketemu dari berbagai negara, 7 atau 6 negara waktu itu ya. Mas Putra juga hadir ya di ruangan saat ini. Ya, dan kemudian saya sebagai pengurus pusat di CSIT Indonesia ya dari tahun 2018 di bidang riset dan pengembangan. Dan kemudian pernah terlibat juga di konsultan di pengembangan e-learning ya di Kementerian SDM RI, ya, instruktur nasional Kemendikbud RI dan ketua MGMB TIK, pengurus pusat Federasi Guru TIK dan Cloud Computing. Jadi sebenarnya secara default saya ini guru, ya. Jadi guru sebelum profesi yang lain. Nah, kira-kira gitu. Kebetulan saja di saat ini amanah mengajarnya mungkin agak di shifting sedikit, jadi mengajar di lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era pandemi ini yang sudah kita sama-sama temui ya, sejak Maret ya, pertengahan Maret 2020 yang lalu, ya, akhirnya kita merekam sebenarnya ini adalah ketika kalau Bapak Ibu lihat dan amati juga masa menjaga empatinya masyarakat Indonesia itu sudah cukup terbangun di masa pandemi ini gitu ya, di mana cukup banyak gerakan untuk tenaga medis gitu ya, gerakan untuk korban terdampak gitu kan, dan berbagai macam gerakan yang lain yang saya kira ini adalah modalitas besar untuk terus-menerus kita jaga ritmenya ya, yaitu terkait dengan empati dan solidaritas, sehingga kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini akan berakhir, dan pasca pandemi mudah-mudahan kita tetap bisa terus mempertahankan spirit ini ya, semangat untuk empati, semangat untuk berbagi dan tetap solidaritas. Ini tulisan saya di Republika di 24 Juni yang lalu. Nah, kita juga sama-sama ya mencermati bahwa ketika kita secara sadar atau tidak, sukarela atau terpaksa, dan akhirnya kita sama-sama mengalami masa yang cukup panjang ini, kira-kira 7 bulan yang lalu, dan bulan ke-8 ini ketemu dengan masa di mana anak-anak kita atau siswa-siswa kita, dan bahkan anak-anak biologis kita yang saat ini sedang belajar dari rumah gitu ya, dengan berbagai macam ceritanya, dengan berbagai macam dramanya. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, saya
tampilkan ini drama sekolah online. Bapak Ibu lihat dari paling kiri atas tuh 2 menit anak kita fokus, berikutnya 5 menit kemudian 10 menit kakinya udah di atas, 12 menit, 15 menit dan sampai dengan 20 menit. Oke, baik. Agar kita cukup bisa interaktif ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di ruangan ini, tolong berikan reaction ya jika kondisi serupa dialami oleh Bapak Ibu. Di fitur Zoom ini ada apa namanya fitur di mana Bapak Ibu bisa memberikan reaction di situ ya. Oke. Muncul ya reactionnya ya Bapak Ibu ya. Oke, muncul. Mas Dasril sudah memberikan reaction. Terima kasih Mas Dasril. Dan yang lainnya kita tunggu Bapak Ibu. Oke. Kondisinya sama nggak sih dengan yang Bapak Ibu alami dengan kondisi seperti ini? Baik apa namanya Bapak Ibu yang sebagai praktisi ya di sekolahnya masing-masing ataupun juga memiliki anak-anak yang sedang belajar di rumah gitu ya. Ini tantangan sekaligus menunggu jawaban dari kita ya, bagaimana mengelola mengemas sekolah online ini, pembelajaran dari rumah ini yang kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir untuk tetap menarik gitu ya. Sehingga tantangan ini saya meyakini ini akan apa namanya diterima oleh kita semua di setiap stakeholder pendidikan ya, baik itu manajemen sekolah atau lembaga pendidikan, berikutnya guru atau pengajar, orang tua dan bahkan umum. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin polling sejenak peserta kita di pagi hari ini. Saya ingin tahu nih posisi Bapak Ibu di dalam pembelajaran era pandemi saat ini. Apakah sebagai manajemen sekolah, lembaga pendidikan, ya, guru, pengajar, atau yang lain-lain. Nah, oke, sudah mulai muncul ya Bapak Ibu ya, pollingnya ya. Oke, sudah mulai ada yang jawab dari 13 peserta yang bisa memilih vote. Oke, terima kasih sudah ada yang milih. Sebagai orang tua, ada juga nih. Sebagai manajemen sekolah, ada yang sudah milih. Ya, bagi yang belum, oke, sebagai manajemen sekolah, tapi posisi paling tinggi peserta kita hari ini sebagai orang tua, sebagai guru, ya, sebagai pelajar, ada juga. Oke, masih ditunggu bagi yang belum, Bapak Ibu. Oke, sudah 8 dari 13 sudah memilih pilihannya ya. Oke. Paling banyak saat ini sebagai manajemen sekolah yang ikut hadir di dalam webinar kita kali ini. Ya, sudah 61% ya yang sudah melakukan voting. Oke. Apakah masih akan berlanjut bagi yang belum milih? Oke. Kita batasi Bapak Ibu ya, bagi yang belum hitung mundur ya. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Ini hasil pollingnya Bapak Ibu yang sebagai hari ini ya, yang hadir ya. Enggak. 50% berperan sebagai manajemen sekolah atau lembaga pendidikan. Berikutnya yang terbanyak kedua sebagai orang tua ya, dan sebagai guru juga. Tapi saya meyakini mungkin ada yang ada di berbagai peran. Ada yang ketika sebagai manajemen sekolah dan juga ketika di rumah sebagai orang tua, oke, nggak ada masalah. Saya lanjutkan lagi ya. Sehingga di dalam kita merancang ya, di dalam kita merancang pembelajaran kita nanti ya Bapak Ibu sekalian, kita butuh berbagai macam referensi ya yang sedianya memang bisa kita siapkan kepada anak-anak kita semuanya. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu paling banyak ini nanti di manajemen sekolah ya atau lembaga pendidikan. Barangkali sebagai kepala sekolah ataupun jajaran pembuat kebijakan di sekolah masing-masing. Nah, kemudian ini tadi sudah, terima kasih, ini sudah. Oke, saya ingin sampaikan beberapa clipping ini ya di awal-awal agar kita memiliki satu persepsi yang sama. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh moderator dan MC kita bahwa ada dampak yang sedemikian luar biasa ini di dunia kita saat ini, di mana relung-relung sektor ya semuanya nyaris terkena rasa-rasanya dengan pandemi ini. Nah, di
Depan Bapak Ibu sekalian, saya munculkan itu dari kompas.com di tanggal 18 September yang lalu, di mana UNICEF melansir ada 24 juta siswa di dunia terancam putus sekolah akibat pandemi. Ini sebenarnya kalau saya izin bacakan sedikit, ada lebih banyak dari itu. Jadi pada puncak COVID-19, sebenarnya ada 192 negara ya, yang menutup sekolahnya, gitu ya. Nah, dari 192 negara itu yang menutup sekolahnya itu ada 1,6 miliar siswa yang tidak bisa belajar secara daring, secara langsung maksudnya, secara langsung. Sehingga dari 1,6 miliar itu diindikasikan 24 juta siswa ya yang terancam putus sekolah. Dan ini juga menjadi kajian ya di berbagai webinar yang baru-baru ini ya diselenggarakan oleh UNICEF, UNESCO, WHO. Saya juga ikut menyimak juga di sana gitu ya, di mana mereka sudah menyiapkan nih skenario-skenario ya, school reopening model gitu ya di situ. Nah, bahkan di dalam tulisan Kompas di tanggal 12 September yang lalu ini ada 10 daerah yang rawan sekali dengan putus sekolah ya. Ada 10 daerah yang rawan putus sekolah, yaitu di Maluku ya, Sulawesi, berikutnya Papua ya, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini adalah 10 daerah di Indonesia. Nah, hal ini juga cukup menjadi perhatian ya untuk kita, perhatian dan keprihatinan juga gitu ya. Ini oleh Kemendikbud ya beberapa waktu yang lalu di Cianjur juga. Ini malah tanggal 22 Oktober. Jadi sekarang tanggal 28 kurang lebih sepekan yang lalu ada 7.750 siswa yang sudah putus sekolah. Walaupun juga dari Kemendikbud belum bisa membuat peta secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, karena di CNN Indonesia itu disampaikan bahwa mereka akan menunggu entrian Dapodik ya di tahun ajaran baru nanti. Tapi ini sudah menjadi sinyalemen secara keseluruhan di Indonesia bahwa akan ada kejadian massal ini. Banyak sekali anak-anak kita yang nanti tidak bisa sekolah lagi. Dan rumusnya sebenarnya ketika mereka tidak bisa datang ke sekolah, maka potensi mereka tidak bersekolah ya semakin lama anak-anak tidak bersekolah, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk kembali. Kira-kira begitu disampaikan Direktur Eksekutif UNICEF. Nah, ketika mereka tidak bersekolah, otomatis dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, otomatis akan menjadi juga PR untuk sekolahnya. Ya, bayangkan ketika tidak ada yang bersekolah, bagaimana sekolah itu bisa bertahan? Kan kira-kira begitu ya. Gitu ya. Dan bicara tentang pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Ini ada berbagai hal yang kita sama-sama lihat ya, berbagai macam ya kondisi, baik dari sisi siswa ya, adanya resiko anak, kecanduan gawe. Ada beberapa sekolah yang ketika kita menyusun webinar seperti ini, ada yang sebagian yang curhat, Pak, gimana agar anak-anak kita tidak kecanduan gawai, tidak kecanduan internet, ya, dan berbagai hal lain problem yang muncul. Ada juga orang tua yang belum support, sehingga belum bisa memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya untuk belajar menggunakan handphone, karena dikhawatirkan ketika megang handphone akan terjadi ABCDE, gitu ya. Oke. Ya, minim interaksi antara guru dan murid. Ini dari survei KPAI. Ya. Berikutnya interaksi hanya 20,1%, ya, 81,8 siswa hanya menilai guru sebatas memberikan tugas-tugas dan tugas, sehingga memunculkan rasa stres yang berkepanjangan. Tapi apakah benar siswa-siswa saja yang stres? Kita lihat. Nah, kalau dari survei ini juga, ya, 72% of education professional describe themselves as stressed. Jadi 72% dari pendidik profesional juga merasakan hal yang serupa. Dan Bapak Ibu bisa baca sendiri terkait juga dengan survei KPAI gitu ya, terkait dengan belajar di rumah. Orang tua juga merasakan. Saya kira adanya webinar kali ini mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi bagaimana kita menciptakan solusi baru di tengah masa pandemi ini. Di tengah pandemi plus resesi lagi. Kira-kira gitu. Kalau ada 4 kira-kira solusi yang kita bisa lakukan ini secara personal ya.
Yang pertama adalah siapkan dana darurat, ubah gaya hidup, lunasi utang, dan tingkatkan kinerja. Saya kira kalau soalnya adalah bagaimana sekolah kita bertahan di dalam masa resesi dan pandemi sekaligus ini, saya kira hal-hal ini ada 4 komponen ini yang bisa kita terapkan dan kita praktikkan juga untuk sekolah-sekolah kita. Ya, jadi yang pertama adanya siapkan dana darurat, berikutnya ubah gaya hidup. Ya, beberapa hal nanti akan saya eksplorasi lebih lanjut di slide berikutnya. Lunasi utang, gitu ya, Bapak Ibu. Terus tingkatkan kinerja pekerjaan. Ini kalau untuk pekerja kan resikonya karena ketika ada penyederhanaan gitu ya, sehingga akan disort oleh sekolah atau lembaga gitu ya, dilihat dari kinerjanya yang paling rendah sehingga diupayakan kinerja-kinerjanya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kalau perspektif kita adalah mengelola lembaga, mengelola sekolah, saya kira 4 hal ini paling tidak bisa menjadikan satu bahan bahwa sebenarnya menghadapi resesi dengan cara kacamata kita sebagai orang, person to person, dengan sekolah, saya kira tidak jauh berbeda dengan hal ini. Nah, bagaimana kita mengupayakan bertahan ya, Bapak Ibu sekalian, mengelola lembaga pendidikan dan sekolah yang hadir di ruangan ini, ya. Ada hal-hal yang kita sama-sama nih harus mempersiapkan diri nih Bapak Ibu ya, terkait dengan kondisi yang sama-sama kita alami. Tidak ada satupun sektor yang luput dari dampak pandemi plus resesi saat ini. Sehingga mau tidak mau kita juga harus memandangnya sebagai satu sikap berpikir yang pada akhirnya itu mengerucut kepada action kita nantinya. Ya. Yang pertama saya mulai dari sini Bapak Ibu. Karena setiap orang atau setiap lembaga pendidikan karena sudah tidak mungkin menghindari dari namanya pandemi plus resesi juga nantinya. Gitu ya. Sehingga kita harus memilih respon. Karena orang yang paling bijak terlihat dari bagaimana cara dia memilih respon. Respon itu banyak pilihan-pilihan di sekitar kita. Mulai dari yang paling kiri ya, fear zone, zona panik ya. Jadi memilih tindakan atas kepanikan. Sehingga karena dia panik ya, sama kayak orang tenggelam, apapun akan diraih gitu kan, ada robot yang segala macam karena ketakutan, sehingga akhirnya reaktif yang dipilih, fear zone. Oh, ketika reaktif dan bisa ditunggu saja, pilihan-pilihan reaktif biasanya tidak pilihan yang berbasis pada jangka panjang, apalagi berbasis pada kebertahanan ya, biasanya begitu. Nah, dari Maret yang lalu sampai dengan saat ini di akhir Oktober ini ya, kalau ini kita jadikan sebagai zona untuk belajar gitu kan, kita sudah mulai adaptif ya, dengan kondisi yang ada ya. Jadi menerima dengan kondisi yang ada, tapi tetap saja ada hal-hal yang belum bisa dikontrol di luar lingkaran pengaruh kita. Tapi paling tidak kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana emosi kita, gitu kan. Dan lebih aware terhadap situasi dan berpikir bagaimana action kita ke depan. Nah, ini zona belajar gitu ya di tengah-tengah. Yang paling kanan ini respon yang paling baik di antara ketiga respon ini adalah zona tumbuh, growth zone, gitu ya. Jadi peduli pada pihak lain, lebih proaktif menciptakan kondisi yang ingin dialami masa depan. Karena sekarang toh kita juga sudah kecipratan, sudah mulai basah dengan yang namanya masa belajar jarak jauh, gitu ya. Kenapa nggak sekalian ini adalah momentum yang baik juga kita mengelola dengan sebaik-baiknya urusan-urusan pembelajaran jarak jauh itu, gitu kan. Karena kalau bicara tentang pasca krisis nanti, ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak saat ini sudah mereka akrab nih dengan Zoom, dengan Google Classroom dan seterusnya itu tadi. Ketika nanti kita sudah mulai aktif lagi, tatap muka lagi, yang entah itu kapan terjadi ya. Pertanyaannya, mungkin nggak kita melakukan cara-cara konvensional sebelum pandemi dan kita lakukan lagi pasca pandemi? Apakah itu efektif? Saya kira jawabannya tidak, karena ketika anak-anak kita sudah sangat akrab dengan gadget, dengan teknologi segala macam ini nanti, ketika kita sudah masuk pasca pandemi, ada hal-hal yang sudah berubah, secara sadar atau tidak yang dialami oleh guru-guru kita, oleh anak-anak kita. Ya, sehingga growth zone ini menjadi pilihan yang paling bijak dan paling baik untuk bagaimana kita mengelola. Jadi ini kita anggap sebagai katalis gitu ya. Kalau katalis di kimia itu kan mempercepat laju reaksi, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oh, jangan-jangan ada reaksi baru deh yang bisa kita pilih, yang bisa kita ambil. Ada kesempatan yang unik.
kesempatan untuk transform, berubah gitu kan. Sehingga di sebelah kanan ya, they are taking time to learn, ya, reflect, help others, jadi membantu rekan-rekan yang lain, ya kolega yang lain, ya, hadir, ya, dan find new challenge, even this crisis. Jadi mencari tantangan-tantangan baru di dalam krisis ini, gitu ya. Sehingga menganggapnya bahwa krisis ya yang saat ini kita sama-sama hadapi adalah momentum untuk pertumbuhan, momentum untuk perbaikan, momentum untuk memperbaiki diri, ya kan? Sehingga banyak percepatan-percepatan ya yang kita akan terbang nanti lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya.